Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang modulasi dan jenis-jenisnya. Saat ini banyak informasi baik yang berupa informasi analog maupun informasi digital yang dikomunikasikan melalui teknologi dan kabel atau wireless yang pada dasarnya adalah menggunakan frekuensi radio sebagai media transmisinya. Salah satu aspek dasar penting dalam sistem komunikasi radio ini adalah modulasi itu sendiri, yaitu cara di mana informasi tersebut ditumpangkan pada gelombang radio yang berfungsi sebagai pembawanya. Lalu, gelombang pembawa biasanya berbentuk gelombang sinus yang berfrekuensi tinggi. 3 parameter penting pada suatu gelombang sinus diantaranya adalah amplitudo, frekuensi, dan fasa. Dan parameter-parameter tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan sinyal informasinya sehingga membentuk sinyal yang termodulasi. Dan secara definisi, modulasi dapat diartikan sebagai proses perubahan suatu gelombang periodik sehingga menjadi suatu sinyal yang mampu membawa suatu informasi. Jadi untuk dapat mengirimkan suatu informasi dari suatu perangkat ke perangkat lainnya yang menggunakan teknologi frekuensi radio, informasi tersebut harus dimodulasi terlebih dahulu sebelum dipancarkan, dan rangkaian yang berfungsi sebagai modulasi disebut dengan modulator. Contoh perangkat atau peralatan yang memerlukan rangkaian modulasi diantaranya seperti pemancar radio, telepon seluler atau ponsel, dan pemancar televisi, dan yang terakhir modem. Lanjut ke pembahasan jenis-jenis modulasi. Jenis modulasi dapat dikelompokkan berdasarkan sinyal informasi akan dikirimnya, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Berdasarkan jenis sinyal informasi tersebut, maka modulasi dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu modulasi analog dan modulasi digital. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu 1. Modulasi analog. Pada dasarnya sinyal analog adalah sinyal data yang berbentuk gelombang kontinu atau terus-menerus. Dan teknik modulasi untuk sinyal informasi analog dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan parameter suatu gelombang sinus. Lalu setiap jenis modulasi memiliki kelemahan dan kelebihannya tersendiri. Berikut ini adalah 3 jenis modulasi analog yang sering digunakan dalam sistem komunikasi radio analog. Yang pertama adalah amplitudo modulation, atau bisa kita singkat dengan AM. Seperti namanya, amplitudo modulation atau modulasi amplitudo adalah salah satu teknik modulasi yang berproses pemodulasian sinyal frekuensi rendah atau sinyal informasi pada frekuensi tinggi dengan mengubah amplitudo gelombang frekuensi tinggi atau frekuensi pembawa tanpa mengubah frekuensinya. Jadi pada modulasi amplitudo ini, sinyal pembawanya berubah-berubah secara proporsional terhadap amplitudo sinyal pemodulasi, sedangkan frekuensi tetap selama proses modulasi. Yang kedua yaitu frequency modulation, atau kita singkat dengan FM. Frequency modulation itu sendiri adalah modulasi yang teknik pengiriman informasi yang berbentuk frekuensi rendah dengan cara memodulasi frekuensi gelombang pembawa yang berfrekuensi tinggi. Jadi pada modulasi frekuensi ini, sinyal informasi akan mengubah frekuensi gelombang pembawanya, sedangkan amplitudonya tetap selama proses pemodulasian. Yang ketiga ialah phase modulation atau PM. Yang dimaksud dengan fasa atau fase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Phase modulation PM atau modulasi fasa merupakan suatu teknik modulasi yang mempresentasikan informasi sebagai variasi rasa atau fase tahap dari sinyal pembawanya. Pada modulasi fasa ini, sinyal informasi mengubah fasa gelombang pembawanya, sedangkan amplitudo gelombang pembawanya tetap atau tidak berubah. Dan teknik modulasi fasa ini jarang digunakan karena memerlukan perangkat penerima yang lebih kompleks. Bisa kita lihat di gambar gelombang modulasi amplitudo, modulasi frekuensi FM, dan modulasi fasa. Lalu kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu modulasi digital.
Sinyal digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa dan hanya memiliki dua kondisi, yaitu 0 atau on dan 1 atau off. Dan sinyal digital ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu tidak mudah terpengaruh oleh derau. Proses informasinya mudah, cepat, dan akurat. Sama seperti sinyal analog, untuk mengirimkan sinyal digital ini dari suatu perangkat elektronik ke perangkat elektronik lainnya dengan menggunakan teknologi nirkabel atau wireless radio frekuensi. Juga diperlukan proses pemodulasian yang dinamakan dengan modulasi digital. Yang dimaksud dengan modulasi digital adalah proses penumpangan sinyal digital ke dalam sinyal pembawanya atau carrier sinyal, dan modulasi digital pada dasarnya adalah proses pemodifikasian sifat dan karakteristik gelombang pembawa sehingga bentuk hasil gelombang pembawanya memiliki ciri-ciri bit 0 atau 1. Dan terdapat teknik-teknik modulasi digital. Yang pertama ialah amplitude shift keying atau S. Amplitude shift keying ini adalah salah satu bentuk modulasi yang gelombang pembawanya dimodulasi berdasarkan amplitude sinyal informasi digitalnya. Dalam sistem modulasi S, simbol biner 1 dipresentasikan dengan suatu ketinggian amplitude tertentu pada gelombang pembawanya. Jika sinyalnya berupa 1, maka sinyal pembawa tersebut akan dikirimkan. Jika tidak, maka sinyal 0 yang akan dikirimkan. Dengan kata lain, munculnya frekuensi gelombang pembawa tergantung pada ada atau tidaknya sinyal digital. Yang kedua yaitu frekuensi shift keying atau FSK. Adalah bentuk modulasi digital yang gelombang pembawanya dimodulasi berdasarkan pergeseran frekuensi. Dalam sistem modulasi FSK, maka simbol 1 dan 0 ditransmisikan secara berbeda antara satu sama lain dalam satu atau dua buah sinyal sinusoidal yang berbeda besar frekuensinya. Yang ketiga yaitu passive keying. Passive keying ini sendiri merupakan bentuk modulasi yang proses pemodulasian menggunakan cara penggeseran fase. Pada sistem modulasi fase, shift keying sinyal gelombang pembawa sinusoidal dengan amplitude dan frekuensi yang dapat digunakan untuk menyatakan sinyal biner 1 dan 0, tetapi untuk sinyal 0, fasa gelombang pembawa tersebut digeser 180 derajat. Dan ini gambar dari bentuk gelombang amplitude shift keying S, frekuensi shift keying FSK, dan fase shift keying PSK. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Jika ada salah mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.